Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep promosi kesehatan ya, dan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perilaku. Apabila kita berbicara mengenai perilaku, tidak lepas dari teori perilaku dari H.L. Bloom ya. Dapat kita lihat dari bagian tersebut ya, bahwa menurut H.L. Bloom pada tahun 1974, faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang yaitu adalah herediter atau keturunan, kemudian healthcare service atau layanan kesehatan, environment atau lingkungan, baik itu lingkungan fisik, sosial, maupun budaya ya, dan behavior atau perilaku. Nah, dari keempat faktor tersebut, yang mempunyai andil sangat besar itu dalam derajat kesehatan adalah faktor lingkungan ya. Sebesar 45% faktor lingkungan ini mempengaruhi derajat kesehatan. Kemudian faktor berikutnya adalah perilaku, sebesar 30%. Nah, kedua faktor tersebut itu sangat berkaitan erat ya. Lingkungan yang sehat itu akan menghasilkan perilaku masyarakat yang sehat juga. Kemudian kerusakan lingkungan itu salah satunya ya, yang terjadi akibat dari faktor perilaku manusia itu sendiri. Kemudian berbagai penyakit yang terjadi di masyarakat, misalkan seperti TB, polio, flu burung, SARS, COVID-19, itu juga terjadi karena akibat dari faktor lingkungan dan perilaku dari manusia itu sendiri. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah heredity atau keturunan. Nah, penyakit yang dialami oleh manusia, salah satunya itu disebabkan oleh faktor gen atau biasa disebut dengan penyakit herediter ya atau keturunan. Misalkan contohnya adalah penyakit keturunan DM, diabetes mellitus. Itu terjadi karena dari pola hidup manusia itu sendiri ya. Kemudian contoh lain, faktor heredity penyakit keturunan lainnya seperti kanker, jantung, kemudian ada albino ya. Albino itu juga merupakan kelainan genetik di mana tubuh itu tidak dapat memproduksi pigmen melanin yang merupakan pigmen penting untuk menyerap UV ya, untuk menyerap sinar ultraviolet. Jadi orang-orang albino itu sangat sensitif ya terhadap sinar matahari. Nah, penyakit-penyakit atau kelainan herediter atau keturunan tadi itu akan muncul karena akibat dari pola hidup manusia itu sendiri, kebiasaan makan dari manusia itu sendiri, gaya hidup dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini juga dapat mempengaruhi status kesehatan ya, baik itu untuk kesehatan individu maupun masyarakat pada umumnya. Nah, beberapa aspek layanan kesehatan yang dapat mempengaruhi status kesehatan itu yang pertama ada tempat layanan kesehatan. Letak geografis dari tempat layanan kesehatan itu dapat mempengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan juga keterjangkauan tenaga kesehatan ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama petugas puskesmas. Misalkan jarak rumah penduduk ke fasilitas kesehatan misalkan 40 kilo.
Sedangkan alat transportasi untuk menuju ke tempat layanan kesehatan tersebut itu tidak memadai. Maka masyarakat akan mengalami kesulitan ya dalam menjangkau fasilitas kesehatan tersebut. Nah, hal tersebut itu tentunya akan menjadikan hambatan ya dalam upaya pertolongan segera atau misalkan dalam kondisi kedaruratan bagi masyarakat ya, yang ujung-ujungnya nantinya dapat menyebabkan kematian karena keterlambatan dalam pertolongan. Kemudian yang kedua adalah kualitas petugas kesehatannya. Dalam kondisi sakit, seorang pasien itu akan membutuhkan pertolongan dari tenaga kesehatan yang profesional ya tentunya, agar mereka itu dapat memberikan kesembuhan kepada pasien-pasiennya. Nah, apabila tenaga kesehatan itu tidak berkompeten, tidak profesional dalam menangani penyakit pasien, maka pasien tersebut bukan mendapatkan kesembuhan ya, melainkan penderitaan. Bahkan akibat yang paling fatal adalah kematian. Nah, untuk itu kualitas tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh sekali ya terhadap status kesehatan individu maupun masyarakat. Kemudian yang selanjutnya biaya kesehatan. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu layanan kesehatan itu menyebabkan orang-orang yang mempunyai status ekonomi menengah ke bawah itu tidak mampu ya untuk menjangkau layanan kesehatan tersebut. Boro-boro ya untuk membayar biaya untuk berobat. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan ya dalam memperoleh makanan sehari-hari. Nah, kondisi ini tentunya akan memperkecil peluang masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Untuk itu, sangat penting program BPJS untuk mereka yang tidak mampu, agar mereka itu mendapatkan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Jadi, bagi yang mampu, itu jangan lalu mengaku-ngaku tidak mampu agar mendapatkan bantuan karena banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Kemudian sistem layanan kesehatan. Nah, dalam sistem layanan kesehatan ini yang seharusnya ditekankan adalah upaya promotif dan preventifnya ya, bukan kuratif maupun rehabilitatifnya. Nah, di Indonesia sendiri, ya, kecenderungan perkembangan penyakit itu ditandai dengan meningkatnya penyakit degeneratif akibat dari peningkatan usia harapan hidup. Untuk itu, sistem layanan kesehatan itu juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup terhadap lansia ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini akan memberikan pengaruh terbesar ya. Lingkungan ini adalah faktor terbesar ya terhadap status kesehatan individu ataupun masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah faktor perilaku ya. Sehat atau sakitnya seseorang itu dipengaruhi oleh perilakunya. Jika perilaku individu, keluarga, masyarakat itu semuanya sehat, maka hasilnya juga akan sehat. Begitu pula sebaliknya. Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, seperti misalkan pendidikannya, adat istiadatnya yang ada di lingkungan sekitar, itu bagaimana, kemudian kepercayaan, kebiasaan, sosial ekonominya juga akan mempengaruhi perilaku seseorang ya. Nah, pengertian dari perilaku itu sendiri itu adalah semua kegiatan manusia yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Sesuai dengan teori Bloom ya, perilaku itu merupakan faktor yang terbesar kedua ya, setelah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, kesehatan kelompok atau keluarga, dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi-intervensi atau upaya-upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku ini juga sangat penting ya
mengingat pada pengaruh yang ditimbulkannya. Untuk pengertian perilaku menurut Skinner itu adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Jadi ada stimulusnya, ada organismenya, dan juga ada responsnya. Nah, Skinner itu membedakan dua respon ya. Yang pertama itu responden response atau reflective response atau respondent behavior itu yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu ya atau eliciting stimulation. Jadi respon ini ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu yang sifatnya itu relatif, tetap, dan terbatas. Jadi hubungan antara stimulus dan respon itu sudah pasti, sehingga kemungkinan untuk dimodifikasi itu kecil. Misalkan contohnya makanan yang menyebabkan air liur. Jadi respon itu relatif tetap ya. Makanan menyebabkan keluarnya air liur. Jadi kemungkinan tidak dapat dimodifikasi. Kalaupun misalkan ada kemungkinan untuk dimodifikasi, itu ada kemungkinannya itu adalah kecil. Kemudian respon yang kedua adalah operan respon atau instrumental respon. Itu adalah respon atau tanggapan yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu ya, reinforcing stimulation atau reinforcer. Misalkan contohnya, seorang mahasiswa karena rajin belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas, maka dia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, dari hasil rajin belajarnya itu, dari hasil rajin mengerjakan tugasnya itu sebagai respon ya, kemudian untuk mendapatkan nilai yang sangat memuaskan itu sebagai stimulus baru, kemudian dia mendapatkan beasiswa ya. Nah, agar beasiswanya itu terus berjalan, dia harus selalu giat belajar agar dia dapat mempertahankan prestasinya yang baik, sehingga beasiswanya tetap berjalan. Jadi, sebagian besar perilaku manusia itu adalah operan respon ya, sehingga untuk membentuk jenis respon atau perilaku, itu perlu diciptakan suatu kondisi tertentu dengan menggunakan urutan-urutan komponen yang berupa reward ya atau hadiah agar dapat membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Jadi sebagian besar perilaku manusia itu adalah operan respons ya untuk membentuk suatu jenis respon atau perilaku tertentu. Perlu diciptakan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, perilaku itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah perilaku tertutup atau covert behavior. Covert behavior ini merupakan respon terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Jadi, respon terhadap stimulus tersebut belum bisa diamati oleh orang lain ya, atau belum bisa diamati dari luar secara jelas. Sehingga respon itu masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Nah, bentuk dari covert behavior ini apabila respon tersebut terjadi dalam dirinya sendiri. Kemudian perilaku tertutup ini atau covert behavior juga sulit untuk diamati dari luar ya. Kemudian yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. Overt behavior ini adalah respon terhadap stimulus dalam bentuk tindakan yang nyata atau tindakan yang terbuka. Jadi disebut perilaku terbuka apabila respon tersebut itu dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar. Jadi orang lain bisa mengamati perilaku kita ya.
Kalau tadi perilaku tertutup, orang lain tidak bisa melihat perilaku kita, karena hanya berupa perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan juga sikap. Nah, menurut Nota Atmojo 1997, perilaku itu dibagi menjadi perilaku pasif dan perilaku aktif. Untuk perilaku pasif itu adalah respon internal. Respon internal ini yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Jadi perilaku pasif ini tanpa tindakan ya, misalkan contohnya berpikir, berpendapat, bersikap. Nah, itu termasuk dalam perilaku pasif. Kemudian kalau perilaku aktif adalah perilaku yang diamati secara langsung melalui tindakan ya, dapat melakukan tindakan, misalkan seseorang yang tahu bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting untuk kesehatannya, sehingga dia harus menjaga kebersihannya ya, dan juga dapat menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang serupa, untuk menjaga kebersihannya juga. Jadi untuk definisi dari perilaku kesehatan itu sendiri menurut Skinner itu adalah respon terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan ya. Kemudian dimensi perilaku kesehatan. Dimensi perilaku kesehatan di sini ada healthy behavior. Healthy behavior itu adalah perilaku orang sehat ya untuk mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan kesehatannya. Nah, healthy behavior ini disebut juga dengan perilaku preventif atau tindakan atau upaya-upaya untuk mencegah seseorang dari sakit ya dan masalah-masalah kesehatan lainnya, misalkan kecelakaan. Dan juga upaya promotif atau tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Misalkan makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga atau kegiatan fisik lainnya yang secara teratur ya, yang pasti dilakukan secara teratur, kemudian tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif, kemudian harus istirahat yang cukup, rekreasi, mengendalikan stres. Nah, itu termasuk ke dalam healthy behavior. Kemudian healthy seeking behavior. Healthy seeking behavior ini adalah perilaku orang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya yang termasuk ke dalam upaya kuratif dan rehabilitatif ya. Misalkan mengenali gejala penyakit, upaya memperoleh kesembuhan dan pemulihan, patuh terhadap proses penyembuhan dan pemulihan. Jadi kalau healthy behavior itu adalah perilaku orang sehat agar tidak sakit ya. Kalau healthy seeking behavior, nah karena seeking itu adalah mencari ya, jadi healthy seeking behavior itu mencari kesembuhan dari penyakit-penyakit dengan cara berobat ke fasilitas kesehatan, kemudian patuh dalam minum obat, ya itu termasuk dalam healthy seeking behavior. Kemudian klasifikasi perilaku kesehatan, itu ada 3 ya. Yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Health maintenance ini adalah usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatannya agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan apabila sakit. Health maintenance ini terdiri dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah perilaku pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah perilaku peningkatan kesehatan apabila dalam keadaan sehat, dan yang ketiga adalah perilaku gizi
yang mencakup makanan dan minuman. Kemudian klasifikasi perilaku kesehatan yang kedua itu adalah perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kesehatan lingkungan. Perilaku kesehatan lingkungan di sini adalah bagaimana seseorang itu dalam merespons lingkungannya, baik itu lingkungan fisik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, agar lingkungan di sekitarnya, lingkungannya itu tidak berpengaruh negatif terhadap kesehatan dirinya. Kemudian bagaimana seseorang mengelola lingkungan sekitarnya agar tidak mengganggu kesehatan agar tidak mengganggu kesehatan dirinya, keluarga, dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, perilaku kesehatan menurut Becker, perilaku hidup sehat itu terdiri dari makanan dengan menu seimbang, kemudian olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol, dan tidak mengkonsumsi nafsa ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian mampu untuk mengendalikan stres, manajemen stres ya, dan perilaku atau gaya hidup positif bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, perilaku sakit atau illness behavior yang mencakup respon terhadap sakit dan penyakit, kemudian persepsinya terhadap sakit itu bagaimana, kemudian pengetahuan tentang penyebab, gejala, pengobatan dari penyakit-penyakit tersebut itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, perilaku peran sakit atau the sick role behavior yang meliputi dari tindakan untuk memperoleh kesembuhan, mengenal atau mengetahui fasilitas atau sarana pelayanan atau penyembuhan penyakit yang layak. Kemudian mengetahui hak atau memperoleh perawatan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kewajiban orang sakit. Kewajiban orang sakit itu adalah memberitahukan penyakitnya pada orang lain ya, agar orang lain itu tidak tertular penyakit kita, agar kita tidak menularkan penyakit ke orang lain. Nah, itu tadi mengenai konsep dasar perilaku ya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan perilaku ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.